Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Saya doakan mudah-mudahan para teman-teman, para ikhwah, para akhwat, para pengikut setia channel ini, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah, dan apapun pekerjaan dan profesinya mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan dilancarkan ya dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, seringkali Bapak Ibu sekalian di antara para jemaah umrah ataupun para jemaah haji banyak yang bertanya mengenai hukum umrah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana hukum umrah itu wajib atau sunnah? Bahkan Bapak Ibu sekalian, tidak jarang saya lihat ya, saya selaku pembimbing umrah atau pembimbing haji, di antara jemaah umrah ini Bapak Ibu sekalian, ini terkadang banyak yang berargumentasi ya. Artinya apa? Kadang suka berdebat. Nah, kata si A itu umroh itu wajib, kata si B umroh itu hanya sekedar sunnah dan seterusnya Bapak Ibu. Bahkan jarang ya jemaah, setiap kali saya membimbing jemaah Bapak Ibu sekalian yang bertanya, Pak Ustadz, saya mau tanya Ustadz, umroh itu sebetulnya wajib atau sunnah sih, seperti itu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian di antara para jemaah umroh ini kadang masih banyak yang penasaran gitu kan. Saya ini melakukan ibadah umroh ini sebetulnya wajib atau sunnah ya, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tayangan video kali ini saya hanya ingin sedikit bagi cerita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan cerita ini nanti bisa diambil kesimpulan ya. Bisa diambil kesimpulan sehingga insya Allah melalui video ini, mudah-mudahan melalui apa yang saya sampaikan ini nanti ya, cerita atau sejarah yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian paham. Oh iya ya, kok ternyata umroh itu wajib. Oh iya ya, kok ternyata itu sunnah dan seterusnya. Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut catatan sejarah yang sangat akurat Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tahun ke-6 Hijriah, di salah satu daerah, di salah satu tempat ini Bapak Ibu sekalian, terjadi sebuah kesepakatan atau perjanjian antara kaum kafir dengan para kaum muslimin ya, yaitu di salah satu wilayah yang dikenal dengan Hudaybiyah Bapak Ibu sekalian. Di mana pada saat itu baginda Rasulullah melakukan ibadah umrah bersama ribuan para sahabat. Ini menurut riwayat Bapak Ibu sekalian. Nah, namun ketika sampai di perbatasan antara Mekah dan Madinah Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini menjadi salah satu tempat ya, perbatasan antara tanah halal dengan tanah haram, yang tempat itu diberi nama Sumaisi atau Sumaisah Bapak Ibu sekalian. Di mana sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah Bapak Ibu sekalian, di perbatasan itu ternyata baginda Nabi melihat Khalid bin Walid dan para rombongannya ya, dengan memegang senjata yang komplit, yang lengkap Bapak Ibu sekalian, ini menghalangi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perjalanan umrah Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah ini di perbatasan itu ini dihalangi oleh Khalid bin Walid ya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, ternyata kaum kafir Quraisy pada saat itu menduduki tempat-tempat yang terdapat mata air Bapak Ibu sekalian, yang kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan ini, untuk memasuki kota Mekah secara diam-diam ya, untuk mengetahui kenapa perjalanan Rasulullah ini kok dihalang, kok dilarang gitu kan. Jadi pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Utsman bin Affan. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata beberapa hari kemudian sahabat Utsman bin Affan ini pulang kembali ke rombongan, dan ternyata terjadi sebuah kesepakatan untuk membuat satu perjanjian di situ ya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan mengenai sejarah Hudaybiyah ini Bapak Ibu sekalian. Yang mana di situ Bapak Ibu sekalian ada perjanjian yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan ya.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saat itu Bapak Ibu sekalian perjanjian ini selesai, ya kan? Perjanjian antara kaum kafir dengan kaum muslimin ini selesai, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak betul-betul nggak diperbolehkan ya, nggak jadi melakukan ibadah umrah pada tahun itu. Ya, alasannya banyak Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti ada perjanjian nanti insya Allah di session yang selanjutnya insya Allah. Di video selanjutnya saya akan jelaskan Bapak Ibu. Pada intinya Rasulullah tidak jadi melakukan umrah pada tahun itu. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Baginda Rasulullah kembali ke kota Madinah. Nah, namun ketika pada tahun ke-8 Hijriah, ini menurut catatan keterangan Bapak Ibu sekalian, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan ibadah umrah lagi bersama sebagian para sahabat ya. Jadi umrah itu Bapak Ibu sekalian yang dikenal dengan umratul qadha atau umrah bayar hutang. Seperti itu ya. Jadi menurut catatan keterangan Bapak Ibu sekalian, Baginda Rasulullah ini melakukan umrah yang pada tahun ke-8 Hijriah itu dikenal dengan umratul qadha atau umrah bayar hutang. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, dari sejarah singkat ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita meyakini kalau umroh itu ternyata para alim ulama menegaskan umroh itu wajib bukan sunnah Bapak Ibu sekalian. Artinya setiap muslim, setiap umat Islam Bapak Ibu sekalian, kalau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib melakukan ibadah umroh 1 kali seumur hidup. Selebihnya sunnah Bapak Ibu sekalian. Tapi itu kalau mampu ya, jangan sampai gagal faham Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dari kisah singkat ini, ya kan, ternyata umroh itu wajib bukan sunnah. Tapi kalau selebihnya Bapak Ibu sekalian, yang penting sudah melakukan kewajiban pertama kali, ya kan, selebihnya itu sunnah. Mau umroh 2 kali, 3 kali, bahkan 100 kali sekalipun semuanya sunnah. Namun Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, sering saya sampaikan pula kepada seluruh jemaah haji ataupun jemaah umrah Bapak Ibu sekalian, bahwa umrah yang pertama ke umrah yang berikutnya ini Bapak Ibu sekalian merupakan kafarat. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jadi umrah yang pertama ke umrah yang berikutnya itu merupakan kafarat, penebus dosa. Sehingga semakin banyak kita berumrah Bapak Ibu sekalian, insya Allah semakin banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, bahwa melakukan ibadah umrah ini merupakan salah satu ibadah yang menghilangkan kefakiran. Pada hakikatnya menghilangkan kefakiran. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi mengatakan ma'am arahajun qattu qila li Jabir mal im'ar qala maftakar. Jadi haji itu menghilangkan kefakiran. Semakin kita banyak berumrah, semakin kita banyak melakukan ibadah haji, yakinlah tidak akan pernah jatuh bangkrut, tidak akan pernah jatuh miskin Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi umrah ini ibarat api memakan kotoran besi Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan mengenai hakikat daripada ibadah umrah ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti pada video selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat daripada ibadah umrah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini, mungkin walaupun durasinya serba singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan di antara para teman-teman, sahabat-sahabat YouTube, ataupun para calon jemaah umroh, tidak usah ragu lagi. Ketika Bapak Ibu sekalian punya kelebihan rezeki, silahkan daftar umroh. Jangan sampai kita itu Bapak Ibu sekalian menyia-nyiakan ibadah yang satu ini ya. Artinya jangan menyepelekan seperti itu. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan Bapak Ibu sekalian, la tasuddur rihal illa thalatha masajid. Jadi baginda Rasulullah ini menyampaikan Bapak Ibu sekalian, janganlah kamu mementingkan bepergian kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kalau kita punya kelebihan rezeki oleh Allah, dikaruniai rezeki, uang oleh Allah, sisihkan uang itu untuk mendaftar umrah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu.
Karena kata Nabi, jangan mementingkan bepergian ke tempat-tempat yang lain ya sebelum kamu melakukan bepergian kedua tanah suci Mekah dan Madinah, Bapak Ibu. Artinya yaitu melakukan ibadah umroh. Jangan sampai di antara Bapak Ibu sekalian mungkin nanti pas uangnya banyak ya kan, oh udahlah saya kan masih muda nih, tobatnya nanti aja misalkan. Ini kita jalan-jalan dulu nih ke luar negeri kemana gitu kan. Nah, yang ujung-ujungnya nggak kesampaian juga Bapak Ibu sekalian, mungkin umur kita udah nggak nyampe atau uang kita udah habis dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga perlu saya tekankan dari sekarang, segeralah kalau Bapak Ibu sekalian punya rezeki, daftar umroh, umroh dan umroh. Karena umroh dari yang pertama ke umroh yang berikutnya merupakan kafarat penebus dosa. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar umroh, mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran keberangkatannya Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting, mudah-mudahan ketika pulang nanti dari dua tanah suci Mekah dan Madinah mendapat predikat umroh yang mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang belum sampai ya kan, yang masih belum mendaftar, mudah-mudahan saya doakan rizkinya selalu berlimpah ruah dari segala arah, sehingga kita insya Allah bisa melakukan ibadah umroh seperti teman-teman kita yang sudah sampai ke kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Kiranya ini saja Bapak Ibu sekalian video singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi renungan kalau ternyata umroh itu wajib Bapak Ibu sekalian. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah.